Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syada la ilaha illallah syarika wa syada anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah ala syabi'a ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan bahasan. Pada kesempatan baik ini adalah tinjauan spiritual, intelektual, tinjauan spiritual, religi dan intelektual. Nah, kita membahas tentang agama makhluk fisika. Agama makhluk fisika, fisik. Kita membahas tentang alam benda mati. Alam benda mati ini beragama Islam. Islam bermakna sebagai tunduk, taat, patuh, dan semua dilakukan dengan kesadaran sekaligus dilakukan dengan ikut sunatullah. Sekarang identitas dari alam benda mati. Alam benda mati itu terdiri dari nur, kemudian ada angin, api, tanah, kemudian ada tanah strip batu, kemudian ada air. Nur ini sifatnya adalah lurus, transparan, tidak berbelok, jadi lurus. Kemudian nur ini menerangi, dan dia adalah lembut. Dan nur ini adalah selalu taat sama alam. Jadi taatnya tidak berubah. Dalam kondisi apapun, sifat-sifat nur ini tetap akan dijalankan. Jadi lurus, menerangi, lembut, taat, tidak berubah, dan mampu menjangkau seluruh dimensi. Jadi dimensi semua itu bisa dijangkau. Ini nur. Jadi nur itu adalah cahaya, yang cahaya ini memiliki tingkat kelembutan, tidak berubah, seluruh dimensi diterangi, dan dia adalah sumber dari kehidupan. Karena dengan cahaya matahari ini menimbulkan kehidupan. Baik itu sirkulasi dalam asupan, gerakan, sirkulasi, asimilasi dedaunan, itu sebab ada cahaya. Kemudian pergerakan angin itu karena ada cahaya.
cahaya adalah sumber energi. Jadi matahari itu adalah cahaya dan dia adalah sumber energi dalam kehidupan. Sinar ultraviolet ini dibutuhkan untuk kehangatan dan juga proses vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ini baru dari sisi satu nur. Jadi nur ini mempunyai karakteristik yang lurus, menerangi, lembut, taat, tidak berubah, seluruh dimensi itu terakomodir semua dalam kehidupan sebagai sumber energi, dan ultraviolet menghangatkan dan sekaligus proses vitamin D dalam tubuh menjadi sempurna. Andaikan tidak ada nur, maka dunia akan gelap dan membeku semua. Harakumakumullah, maka inilah tanda bahwa cahaya adalah identik dengan beragama Islam atau ketaatannya sesuai dengan apa yang digariskan dalam alam semesta, yaitu alam ini adalah secara universal adalah Islam. Kemudian yang kedua, angin ini bergerak ke seluruh ruangan angin sebagai asupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian angin juga menjadikan ratanya hujan. Dan angin juga membawa keberkahan, berupa tiupan, meratakan abu gunung sebagai penyubur tanaman. Angin juga membantu penyerbukan sari ketemu putik sehingga terjadi pembuahan. Dan angin juga yang menjadi kekuatan besar dalam kehidupan ini, dan angin termasuk juga tentaranya Allah, karena di peristiwa-peristiwa yang lain angin memporak-porandakan musuh-musuh kekasih Allah. Zaman Nabi Soleh itu petir angin yang menyelesaikan
ketidakadilan mereka terhadap utusan Allah, yaitu Nabi Shalih alaihissalam. Dan angin ini tidak pernah berubah dalam pergerakannya. Itu tanda angin adalah Islam dalam universal. Dan ada O2, ada CO2. Ternyata manusia itu menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. O2 ini mengandung air, kemudian dia berat, maka diisap oleh manusia menjadi bagian dari kebutuhan. Kemudian CO2 adalah karbon dioksida hasil pembakaran dalam diri manusia yang sifatnya ringan, dia mudah terbang ke langit. Nah, kemudian O2-nya tetap bisa mudah disisap oleh manusia, CO2-nya terbang ke langit, kemudian terjadi hujan, CO2 ditambah air hujan menjadi nitrogen. Yang nitrogen ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Siklus angin yang naik ke atas, CO2-nya, kemudian O2-nya turun. Nah, kemudian CO2 ditambah dengan air hujan, itu menjadi N-nitrogen. Nitrogen atau zat lemas. Nah, nitrogen atau zat lemas ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk menyuburkan. Maka termasuk pupuk urea itu juga termasuk di dalamnya ada nitrogen yang sampai 46%. Ini dari angin. Bahkan circle angin ini sudah dijadikan circle yang abadi. Ketika manusia mengeluarkan CO2, tumbuhan ini mengambil untuk proses asimilasi, masak oleh daun, oleh klorofil. Nah, ini menghasilkan O2. Maka di siang hari pohon-pohon itu menarik CO2, terjadi asimilasi, kemudian fotosintesa dari klorofil itu mengeluarkan O2. Untuk malam hari ini tumbuhan masih menghirup O2. Maka untuk siang hari bersama dengan cahaya matahari merubah dari CO2 menjadi O2, sehingga bumi ini kaya dengan oksigen. Alhamdulillah kita bisa menikmati hidup dengan kenyamanan. Ini baru sisi angin. Kemudian dari sisi yang lain itu api. Dan angin ini selalu taat sama Allah dan kategorinya beragama Islam. Kemudian dari sisi api adalah satu zat yang lembut, panas, membakar, dan suci. Api suci, karena api ini dia lembut, panas, dan membakar. Dan api ini memberikan sifat semangat.
semangat yang membara. Dan api ini juga sumber panas. Dan juga bisa membunuh bakteri. Ketika api digunakan untuk merebus air sampai tingkat mendidih 100 derajat Celcius, maka ini bisa digunakan untuk kopi, untuk nanak nasi, buat sayur, dan lain-lain. Dan juga api ini bisa membakar sampah-sampah yang kering, didaur ulang menjadi pupuk. Dan api ini juga menunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa. Dan api ini juga pernah diperintah oleh Allah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salama Ibrahim, api padamlah dan selamatkan Ibrahim. Dan api dengan perintah Allah selalu taat, dan Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Kobaran api itu menjadikan seakan-akan Ibrahim dalam kenyamanan dan kedinginan. Dan api sebagai tentara Allah, taat sama Allah. Dan api inilah juga indikasinya beragama Islam. Harnakumullah, maka kita sebagai manusia harusnya memiliki semangat membara seperti api, lembut, panas, dan membakar. Mari dosa-dosa kita bakar dengan istighfar. Kelemahan-kelemahan kita semangatin dengan semangat api yang membara, sehingga kelak kita mendapatkan hasil yang maksimal, karena upaya kita, semangat kita bagaikan api yang tidak pernah padam. Kemudian setelah api, ini tanah atau batu. Tanah, di dalam tanah itu ada tanah kering, ada tanah subur, ada tanah kering. Tanah subur ini untuk menanam. Tanah kering ini terdiri dari batuan, batu cadas dan semuanya. Dan ini sebagai bahan bangunan. Dari batu-batuan ini ada yang batu koral, ada batu permata, ada batu berlian. Dari sisi batu itu sebagai bahan bangunan itu ada 3 macam. Ada 1 batu koral, 2 batu permata, yang 3 batu berlian. Batu koral ini sifatnya murah kalau sendiri. Jadi kalau batu koral ini adalah batu yang murah kalau sendiri. 1
bongkah atau 2. Namun kalau sudah 1 truk, ini udah bernilai. Ini ibaratnya manusia. Ketika manusia itu kelompok awam, maka apabila dia jamaah, nah suaranya baru didengar. Itu kalau batunya batu koral, kalau orangnya orang awam. Kemudian batu permata, ini 1 sudah mulai bernilai. Dia juga menyenangkan. Bila digosok maka mengeluarkan ster. Bahkan dia menciptakan orang-orang terpincut senang dengan batu permata ini. Mulai dari batu jamrud, batu robi, batu yang bernilai lainnya. Dan ini sudah mulai 1 sudah punya nilai. Inilah orang-orang yang sifatnya khos. Khos itu memiliki bobot nilai yang besar karena punya keahlian atau punya profesi. 1 juga sudah dibutuhkan, ini batu permata. Kemudian meningkat, batu yang paling mahal itu adalah batu berlian. Baru berlian ini kelasnya adalah kelas khos bil khos. Khawas bil khawas, khos bil khos. Artinya khusus. Di antaranya adalah para rasul, para nabi, dan para wali. Ini manusia-manusia pilihan Tuhan yang memiliki karakteristik sangat-sangat berlian karena tempaan hidupnya juga sempurna. Jadi orang yang paling tinggi tempaan ujiannya adalah rasul, nomor 2-nya adalah wali, nabi, dan nomor 3-nya wali. Begitu juga berlian. Berlian itu asalnya juga batu koral. Kemudian tingkat kekerasan makin naik karena magma bumi. Magma bumi yang membakar batu koral itu mengakibatkan jadi batu permata. Nah, batu permata ini pun masuk ke magma yang paling dalam sehingga tidak lembur dan tidak hancur, maka itulah jadi berlian. Jadi berlian itu sebenarnya adalah batu permata yang di-grade atau diuji dengan panasnya magma, dengan jutaan derajat lahirlah batu berlian. Jadi rahimakumullah, dari batu ini kita bisa melihat bahwa diri kita ini harus siap menghadapi ujian. Ketika pengen diuji ya harus siap. Kalau tidak ya jadi batu koral. Nah, sehingga hasilnya itu ya jamaah kalau jamaah. Namun kalau sendiri nggak punya nilai. Kemudian dari tanah subur, tanah ini ibaratnya seorang ibu pertiwi. Ibu ini dia tidak mau pemberian, lumuh diwenehi, tidak mau pemberian, namun yang adalah memberi dengan pemberian yang bernilai. Contohnya ketika bumi subur atau tanah subur, nanam sebatang singkong, buahnya banyak.
buah, batang, daun. Dan tanah subur ini adalah tanah yang memiliki kesetiaan dan memiliki lumuh dan paringi, tidak mau menerima pemberian, mau memberi hadiah. Maka diri kita ini harusnya lebih bagus dari tanah. Kalau kita diberikan cacian makian, bukan dibalas dengan cacian makian, namun dibalas dengan setimpal. Kalau memang itu tidak harus ditanggapi, maka nggak perlu ditanggapin. Kalau ditanggapi, tanggapilah dengan nilai yang baik. Ketika Rasulullah SAW dilempari batu, diludahin, kenapa Rasul tidak membalas? Padahal ada malaikat yang menawarkan, gunung mau dilempar, tanah mau dibalikkan. Namun Rasul menyatakan, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaum karena dia nggak ngerti. Inilah sifat-sifat Rasulullah SAW, bagaikan ibu pertiwi memberikan pemberian dengan bernilai tinggi. Ini sudah Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Kemudian kita menanam satu gabah tubuh 7 tangkai, satu tangkainya 100 butir. Itu pun masih ada hadiah, batang padinya, daunnya, belum akarnya, dan semua itu adalah pemberian dari Ibu Pertiwi. Sudahkah kita berbudi sebagaimana tanah? Apakah pantas tanah ini tidak Islam? Karena dia adalah berbuat untuk kebaikan dunia ini, karena bagian dari fasilitas. Hadirin, kemudian yang ke-5 adalah air. Nah, air adalah dengan simbol H2O, hidrogen dan oksigen, dan air ini menjadi sumber kehidupan. Kullu syai'in, segala sesuatu itu khalaqtan min ma, diciptakan dari air. Dan air ini sifatnya lembut, sejuk, dingin, dan beradaptasi tinggi. Adaptasinya adalah memasuk dalam gelas, tapi bukan gelas, tapi dia seperti gelas. Masuk di botol, air ini seperti botol, namun bukan botol. Jadi adaptasi yang fleksibel. Kemudian air ini mampu juga meredam itu bara yang begitu panasnya disiram air mati. Dan air juga membawa barang banyak, menghanyutkan, dan air juga bisa mematikan. Jadi ketika kita nggak punya air, itu juga mati. Namun kebanyakan air itu juga tenggelam semua. Dan air ini dulu zaman Nabi Nuh itu sebagai simbol tentaranya Allah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 300 tahun, Nabi Nuh ini usianya 950 tahun, 300 tahun berdakwah, hanya orang 11 yang mau nerima Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh buat perahu, ini banyak yang ledek bahwa kenapa Nuh
bikin perahu di lapangan. Nah, apakah Nuh ini sudah gila? Namun Nabi Nuh tetap perahunya diselesaikan dan banyak dilemparin kotoran, dan kotorannya itu dibersihkan mereka sebagai obat. Ada yang meriwayatkan mereka buta semua ketika kotoran yang ada di perahunya Nuh ini diambil untuk diusapin di kening, itu melek semua sehingga jadi bersih. Dan Nabi Nuh sudah mulai dikasih tanda ketika nanti di rumah itu dapurnya ada tungku-tungkunya itu sudah keluar air, maka disitulah tandanya Nabi Nuh harus siap masuk ke dalam perahu. Dan semua dalam perahu jumlahnya 88 pasang manusia dan seluruh hewan. Dan air inilah yang akan mendelangkam semua zaman Nabi Nuh, sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah. Ternyata anak dan istri Nabi Nuh, anaknya Kan'an dan istrinya ikut dalam tenggelam. Harakumullah, maka kembali air ini sebagai alat untuk menekan amarah. Amarah kita ini harus ditekan dengan air. Kemudian adaptasi air ini sangat luar biasa, maka kita sebagai manusia tentu harus belajar dari bagaimana air ini hidup. Dan air itu yang dari atas turunnya ke bawah. Atas itu lambang kesombongan, ilmu itu adalah air, maka ilmu akan turun ke bawah, ke lembah, mengenangi orang-orang yang tidak sombong. Dan yang di atas itu turun, air yang di atas di gunung itu turun, itu menunjukkan kesombongan. Nah, kan di air lari dari sifat-sifat kesombongan. Mari kita mantapkan sifat adaptasi air, yaitu sopan, santun, rendah hati, kemudian dia juga tunduk, taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah adaptasi dari alam ini, alam benda mati yang terdiri dari nur, angin, api, tanah, batu, dan air. Bila kita renungkan, maka pantas agama fisika ini Islam, karena Islam adalah universal, maknanya selamat, tunduk, taat, dan tidak pernah sekalipun menentang aturan Allah. Dan itulah yang dialami oleh makhluk Allah berupa alam fisika, dan alam fisika benda mati ternyata beragama Islam yang terdiri dari angin, dari 1 nur, 2 angin, 3 api, 4 tanah dan batu, 5-nya air. Mudah-mudahan nasihat ini dari sisi spiritual ini bisa mengetuk hati kita, luluh dan rendah hatikan kita taat sama Allah dan hanya kembali kepada Allah. Dan semoga kita bermanfaat sebagaimana benda-benda mati pun bermanfaat dalam kehidupan. Khairun nas yanfa'u linnas, dan tingkat yang paling tinggi adalah mardhatillah, dan insyaallah kita menjadi hamba yang dapat ridha Allah. Keberkahan menyertai kita semua, tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa hakim. Taqabbal minna wa ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mu'minina wal mufastaghfiru ghafur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.